Eko Minicraft hadir dari semangat menciptakan keindahan dalam skala kecil tanpa mengorbankan bumi. Kami mengubah bahan daur ulang menjadi miniatur rumah yang tak hanya estetik, tapi juga penuh makna. Setiap maket adalah simbol dari keberlanjutan, menghidupkan kembali yang tak terpakai, dan menyulapnya menjadi karya yang hidup. Di setiap garis, daun, dan detailnya, kami percaya bahwa rumah yang indah bisa dimulai dari kesadaran yang ramah lingkungan. Logo Eko Minicraft ini memiliki beberapa filosofi untuk bagian-bagian tersendirinya, dimulai dari warna hijau melambangkan alam, pertumbuhan, dan keberlanjutan. Hijau dengan tone ini memberi kesan segar namun tetap profesional, mencerminkan bahwa usaha ini menyatu dengan alam tanpa kehilangan sisi kreatif dan seriusnya. Selanjutnya ada dua garis bentuk rumah. Garis pertama yaitu garis yang besar melambangkan fondasi, baik dalam struktur rumah maupun prinsip usaha, menyiratkan bahwa semua yang dibangun berasal dari niat baik, berkelanjutan, dan kuat. Lalu garis yang kedua, garis yang lebih kecil, mewakili skala miniatur dan keragaman desain rumah. Dengan posisi yang sedikit terpisah, ini menyiratkan kreativitas dan bahwa tiap karya adalah unik. Bentuk ini juga merefleksikan kesederhanaan dalam desain yang sejalan dengan filosofi less is more dalam desain ramah lingkungan. Lalu terdapat juga daun simpel di samping kata Eko, melambangkan kehidupan baru dari bahan bekas. Simbol bahwa setiap karya maket punya nilai hijau yang nyata, bukan sekadar estetika. Menguatkan pesan bahwa proyek ini bersifat regeneratif, bukan eksploitatif. Lalu ada teks Eko dengan font Grandiflora One. Font ini adalah serif yang ramping, elegan, dan modern, menyiratkan bahwa proyek ini tidak hanya fungsional tapi juga artistik dan punya nilai estetika tinggi. Lalu kata Eko berasal dari singkatan dari ekological, itu yang menekankan pendekatan berkelanjutan. Juga bisa dimaknai sebagai ekonomikal, mencerminkan efisiensi dalam penggunaan bahan daur ulang. Kombinasi huruf besar dan kecil memberi kesan modern, fleksibel, dan mudah diingat. Lalu yang terakhir ada Minicraft dengan warna kuning keemasan. Warna kuning emas memberi kesan kreativitas, kehangatan, dan nilai tinggi pada kerajinan kecil. Teks kecil menggambarkan kerajinan skala kecil atau mini, namun dengan perhatian besar pada detail. Maka dari itu, logo ini secara keseluruhan menyampaikan pesan bahwa dari bahan sederhana tercipta rumah-rumah mini yang tidak hanya estetis, tapi juga membawa pesan keberlanjutan, cinta bumi, dan kreativitas tanpa batas. Halo, perkenalkan nama saya Jivarodin Anugrah. Di sini saya sebagai pencetus dari usaha Eko Minicraft dan saya juga sebagai perancang arsitektural. Di mana job desk saya adalah melakukan survei lokasi atau survei tempat agar saya bisa menggambar sketsanya dan juga mendesain di software SketchUp agar kita bisa melihat bentuk 3D dan bentuk kecilnya bagaimana, dan juga saya akan berdiskusi dengan calon klien kita bagaimana dan seperti apa yang maunya klien kita begitu. Jadi kita sangat-sangat memanjakan klien kita. Dan di sini saya juga dibantu oleh rekan saya Muhammad Yusuf Arafi sebagai administrasi dan pemasaran, dan Muhammad Dendi Wicaksono sebagai logistik barang. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab saya, Muhammad Yusuf Arafi, sebagai administrasi dan pemasaran. Sebagai administrasi dan pemasaran, saya bertugas mengelola dokumen untuk mengatur semua nota-nota pembelian dan membuat laporan keuangan secara rutin, serta melakukan pengawasan untuk memantau penggunaan anggaran agar efisien. Kemudian tanggung jawab saya sebagai pemasaran yaitu melakukan riset pasar untuk meneliti kebutuhan pelanggan, kemudian melakukan strategi pemasaran, serta membuat rencana ke depan untuk meningkatkan penjualan.
Kemudian melakukan promosi produk, yaitu dengan cara mengadakan kampanye untuk menarik perhatian melalui pembuatan konten-konten menarik seperti ide-ide konten menarik melalui IG, WA, maupun TikTok dari Ecominicraft sendiri. Selanjutnya yaitu mengelola akun media sosial dari Ecominicraft untuk berinteraksi dengan pelanggan. Di sini saya sebagai pengelola logistik barang, saya memiliki 3 tugas, yakni yang pertama pengadaan barang. Di sini saya bertugas untuk mengadakan bahan baku serta alat-alat untuk membuat produk Ecomini. Yang kedua, saya memiliki tugas untuk menyimpan barang-barang tersebut mulai dari bahan baku, produk yang setengah jadi, produk jadi, hingga alat-alat yang kami gunakan. Nah, untuk tugas saya yang terakhir adalah pengiriman barang. Saya di sini mengatur rute dan jadwal pengiriman serta berkoordinasi dengan klien-klien kami. Baik, untuk bagian produk akan saya jelaskan. Ecominicraft merupakan pengolahan limbah dari bahan daur ulang untuk dijadikan sebuah bahan maket bangunan demi menunjang masa depan berkelanjutan. Judul ini mencerminkan esensi dari usaha Ecominicraft yang menggabungkan kreativitas dalam pembuatan maket miniatur bangunan dengan komitmen terhadap keberlanjutan melalui penggunaan bahan daur ulang. Jadi produk kami menggunakan bahan daur ulang seperti triplek, kardus, dan juga kayu-kayu bekas. Dan kita juga menyediakan bahan akrilik dengan warna putih dengan tebal 3 mm. Bahan akrilik itu digunakan jika para klien menginginkan bahan dari akrilik. Dan kita akan membuat produknya sedetail mungkin. Kita sangat memperhatikan detail-detail yang ada di rumah-rumah atau gedung-gedung klien kita. Kita akan membuatnya sedemikian rupa semirip mungkin dengan apa yang ada di dunia nyata. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Konsumen potensial. Konsumen potensial yang ditargetkan oleh Ecominicraft adalah kalangan menengah ke atas yang memiliki daya beli lebih tinggi dan mencari hunian berkualitas. Mereka cenderung memilih properti yang menawarkan kenyamanan, lokasi strategis, dan fasilitas lengkap. Kalangan ini juga lebih memperhatikan aspek investasi, melihat rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai aset yang dapat meningkatkan nilai seiring waktu. Untuk pemasaran, kami menggunakan beberapa cara. Di antara cara-cara pemasaran yang akan kami lakukan adalah melalui medsos atau online, seperti aplikasi TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Nah, selain menggunakan pemasaran online, kami juga menggunakan brosur yang diberikan kepada calon klien. Kami akan mendatangi langsung kepada calon klien kami dengan menunjukkan katalog-katalog yang sudah kami buat untuk mempresentasikan dan menarik perhatian calon klien. Mungkin cukup sekian dari penjelasan usaha kami. Mau kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa menghubungi kami di Instagram di @ecominicraft. Terima kasih.